Saya di sini tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Mbak Adita Irawati selaku tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mbak Adita. Selamat malam Mas Er. Kalau tadi kita sudah mendengar Asri bersama dengan Pak Komar, sekarang kita bagian TTK. Apa Mbak itu? Adita, tanya-tanya karnaval. Tanya-tanya karnaval. Nah, Mbak Adita, pengen tahu nih, pemirsa Kompas TV ini kan kayaknya mungkin kali pertama sepertinya saat kemerdekaan ini mengadakan karnival. Ya. Biasanya kita harus jauh-jauh ke Brazil dulu, sekarang di Indonesia udah ada nih karnival. Itu awalnya gimana? Akhirnya ide ini tercetus. Ya, kalau kita bicara karnaval ini kan sebenarnya kalau kita menengok ya dari berbagai perayaan-perayaan itu sudah sangat dekat sebenarnya dengan masyarakat kita ya. Dari skala yang paling kecil di RT, RW, kelurahan sampai yang besar-besar karnaval-karnaval yang berkelas internasional. Kita juga punya kan ya. Yes. Nah, kalau kita bicara hari kemerdekaan ini sebenarnya sangat dekat sih dengan karnaval ya. Udah menjadi semacam tradisi lah bagi masyarakat kita gitu. Nah, karnaval tahun ini sebenarnya punya nilai juga yang luar biasa strategis bagi bangsa kita. Karena kalau kita bicara karnaval, di dalamnya itu ada unsur kebersamaan, Mas. Kebersamaan. Ada nilai-nilai kebersamaan. Benar-benar. Contoh tadi kalau kita lihat mobil-mobil yang dihias seperti tadi, truk yang kemudian dikonstruksi dengan berbagai macam hiasan, nggak mungkin dikerjakan sendiri kan. Pasti ada konseptor, ada nanti siapa yang harus melakukan konstruksinya, siapa yang nanti harus menghias dan sebagainya. Jadi unsur kebersamaannya sangat kental. Di samping itu juga karnaval ini akan melibatkan siapa yang ditonton dan siapa yang nonton gitu kan. Nah, di sini masyarakat tuh karena ada unsur kebersamaan, kita ingin masyarakat juga terlibat begitu. Terlibat aktif, tidak hanya nonton di lokasi, tapi juga salah satunya lewat Kompas TV nih. Seluruh Indonesia bisa menyaksikan kan. Seperti apa tampilan dari karnaval yang ditampilkan oleh kementerian dan lembaga ini. Mereka juga bisa terlibat melalui, kita akan bicara nanti ya soal voting. Oke, voting. Mana peserta karnaval yang paling menarik dan menjadi favorit mereka. Jadi kebersamaan itu macam-macam. Ada yang sifatnya langsung bisa di lokasi maupun juga mereka bisa terlibat untuk memilih mana peserta karnaval yang menjadi favorit. Oke. Dan jangan lupa ketika kita lihat mobil-mobil ini pun ada unsur budaya. Oh, lengkap juga dengan Jadi unsur kita budaya. menggali juga ya kekayaan budaya dan tradisi Indonesia yang nanti ditampilkan dalam mobil itu. Satu lagi juga soal inovasi dan kreativitas. Oh, jadi, ada pesan juga berarti ada pesan di situ. Jadi karnaval ini macam-macam nilai-nilai strategisnya dan inilah yang sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo agar bisa diterjemahkan oleh kementerian lembaga maupun pelaku-pelaku atau ini yang terlibat. Dan kita lihat sekarang rasanya menarik sekali kan ya. Ini kita lihat bersama Mbak Adita di Bundaran HI saja ini sepertinya orang-orang juga sudah sulit bergerak. Saking ramenya menunggu juga iring-iringan dari mobil karnaval yang tadi sudah mulai jalan. Nah ini Mayor Teddy sudah ikut di atas. Betul. Teddy Letkol Teddy ya. Di atas mobil karnaval juga ikut menyapa warga. Ya karena ini memang diwajibkan ini Mas El. Diwajibkan. Oleh Presiden diminta semua pimpinan kementerian dan lembaga harus ikut juga di dalam karnaval dan tampil di atas truk yang dihias. Jadi itu syarat utama dari Pak Presiden. Di absen berarti satu-satu ya. Di absen. Maka Pak Presiden menyaksikan sendiri kan akan kelihatan nih siapa yang ikut siapa yang enggak. Luar biasa di atas kendaraannya. Itu cukup panjang juga ya Mbak Adita ya. Betul. 6 kilometer. Ya. Semoga mereka semua kuat sih ya sampai balik lagi ke Monas ya. Insya Allah, kalau dengan gembira, dengan senang hati, mudah-mudahan itu juga membuat kuat dan juga selesai juga malah jadi senang ya, bahagia gitu. Benar. 6 kilo Mas ini memang. 6 kilo sih berasa. Langit Jakarta gelap, cuman anginnya juga takutnya masuk angin Mbak Adita. Nah, Mbak Adita tadi sempat juga mengatakan bahwa ini kan sudah dirancang. Ide-idenya juga untuk dicurahkan ke dalam mobil karnaval ini. Kalau boleh tahu, memang di belakang ini gimana sih? Apakah memang sudah woro-woro dari sebulan sebelumnya, udah mulai mengerjakan bagaimana Mbak Adita? Ya, sebenarnya Presiden sendiri menyampaikan ini kepada para menteri, tentu melalui sekretariat kabinet ya, itu baru sekitar akhir bulan Juli. Jadi mungkin efektif 2 minggu ya persiapan dari kementerian lembaga ini. Dan ada syarat-syaratnya memang panduannya seperti apa mobil ini harus tampil atau truk-truk ini harus tampil. Antara lain tadi ya kita sampaikan bahwa harus mencirikan
tugas dan fungsi dari kementerian. Kemudian juga harus ada muatan inovasi yang ingin ditampilkan oleh kementerian. Dan yang jelas masyarakat harus paham ini pesannya tuh apa sih begitu. Di samping juga harus ada ikon-ikon yang terkait dengan kita punya sebenarnya ikon lokal yang diistilahkan sebagai intellectual property, itu animasi, ikon-ikon kartun yang itu harus juga tampil di dalam kendaraan karnavalnya ini. Ya. Baik. Di samping tentunya juga harus ada satu tampilan yang memperlihatkan keterkaitan antara kementerian dengan program-program program-programnya. Oh, berarti dimasukin juga ke dalam juga di situ. ke dalam mobil karnaval. Betul. Nah, sekarang tinggal bagaimana kementerian dan lembaga ini menerjemahkannya. Kita lihat nih sekarang. Mbak Dita, kita lihat ini tidak hanya di Bundaran HI, ternyata di Sarinah Jakarta Pusat juga ini ternyata sudah berkumpul masyarakat menunggu iring-iringan mobil karnaval. Iya. Dan tadi sempat juga kita lihat bersama saudara ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir ikut juga sudah di checklist berarti ya sama Pak Prabowo ya. Hadir ikut di atas mobil karnavalnya juga. Karnaval kemerdekaan dilanjutkan. Dan untuk panggung hiburan ini Mbak Adita ini juga tentu berkolaborasi dengan sejumlah artis ya. Betul sekali. Ya. Memang kita lihat tadi juga ya tampilan dari beberapa artis. Ini terus terang karena namanya panggung gembira. Jadi salah satu dari pesta rakyat dan karnaval ini adalah adanya panggung gembira yang ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir maupun yang bisa menyaksikan lewat media televisi. Ini tentu dikoordinasi oleh beberapa kementerian. Ada Kementerian Ekraf, Ekonomi Kreatif, dan juga tentu Kementerian Pariwisata, dan juga bersama beberapa lembaga seperti Danantara juga. Jadi ini adalah kolaborasi bersama. Jadi sekali lagi nilai-nilai kebersamaan itu kental sekali Mas El di dalam acara kita malam ini ya. Betul. Dan juga memang ini adalah pertama kali diadakan. Jadi memang harus menunjukkan bahwa ini loh kita harus set karnaval di tahun 2025 ini, apakah nanti di tahun 2026 akan diadakan lagi 2027 atau seperti apa, tentu akan menarik tidak hanya warga negara Indonesia saja tentunya. Apakah nanti akan ada kedepannya bagaimana Mbak Dita, mungkin akan ini menjadi seperti yang di Brazil, mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk datang ke Indonesia saat 17-an, bagaimana Mbak Dita? Ini tentu akan menjadi bahan untuk kita evaluasi ya, karena sekali lagi ini pertama kali kita tentu akan melihat juga sebenarnya seperti apa sih antusiasme masyarakat ya, dan juga bagaimana kementerian lembaga maupun siapapun yang terlibat dalam karnaval ini menampilkan diri, lalu bagaimana sambutan masyarakat itu semua tentu akan dievaluasi. Kementerian lembaga yang menjadi penanggung jawab tentu juga nanti akan memberikan laporan kepada Presiden ya. Dan ini juga yang akan menjadi bahan untuk bagaimana selanjutnya. Apakah kita akan menjadikan ini sebuah momen tahunan atau malah kemudian bisa menjadikan ini sebuah daya tarik wisata. Daya tarik wisata, betul. Ini tentu kembali nanti hasil evaluasinya seperti apa. Baik, ini kelihatan mobil-mobilnya bagus-bagus sekali. Tadi Mbak Adita juga sempat mengatakan bahwa ini di voting nantinya oleh masyarakat yang melihat siapa yang paling bagus itu akan dinilai. Ini sebenarnya dari kementerian-kementerian ini pengen bagus-bagusan atau bagaimana nih Mbak Adita nih? Ya, sebenarnya ketika pertama kali Pak Presiden memberikan instruksi ini ya, itu sudah mulai kelihatan Mas El, bagaimana kementerian ini awalnya memang apa ya, banyak yang kira-kira apa ya, harus seperti apa gitu. Jadi ide-idenya itu sudah mulai dipikirkan, tapi yang menarik adalah ternyata jiwa kompetisinya juga tinggi. Jadi saya melihat sendiri karena kantor kami kan berhadapan dengan Komplek Monas ya. Jadi kelihatan sekali bagaimana kementerian-kementerian ini betul-betul all out ya untuk bisa mempersiapkan karnaval ini sehingga kementerian atau lembaganya itu bisa menampilkan yang terbaik. Apalagi disampaikan bahwa ini akan di-voting oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui platform digital yang nanti siapa yang mendapatkan voting tertinggi itu menjadi yang favorit. Favorit terbaik mungkin. Terbaik ya. Dan dari masyarakat sendiri juga siapa yang nanti memilih yang pilihannya adalah favorit itu juga akan mendapatkan hadiah. Oh, dapat hadiah. Jadi ini menimbulkan apa ya, kegembiraan, semangat begitu ya dari seluruh masyarakat juga, dan tentunya ini mendorong kementerian lembaga juga untuk betul-betul menampilkan yang terbaik. Maka saya tidak heran ya kalau kita lihat malam ini sangat bervariasi dan wah juga. Dan tadi bagaimana konsep yang sudah diberikan panduannya oleh Presiden itu dituangkan di dalam mobil-mobil ini dan luar biasa saya lihat ya. Ya benar. Jadi idenya macam-macam. Tadi dari ATR BPN juga memperlihatkan
mengenalkan yang namanya sertifikat digital sertifikat digital. Itu juga kan salah satu yang memang diharapkan oleh Presiden. Bagaimana program unggulan kementerian pun bisa ditampilkan, diperkenalkan juga. Dan ini betul-betul bisa langsung terkait atau relevan kepada masyarakat yang melihat gitu. Baik-baik. Nah, sertifikat digital misalnya itu kan sangat itu ya penting masyarakat memahami hal ini. Benar. Gitu. Dan Mbak Adita sebenarnya yang ingin kami tanyakan adalah apakah dalam proses pembuatan mobil karnaval ini juga melibatkan seniman-seniman lokal? Apakah itu juga peraturannya diserahkan kepada kementerian ingin melibatkan siapa saja atau bagaimana? Ya, memang didorong ini untuk bisa melibatkan penggiat kreatif. Jadi karena koordinatornya salah satunya adalah Kementerian Ekonomi Kreatif, tentu didorong untuk bisa memberdayakan para penggiat kreatif ini mulai dari seniman yang mengkonsep desain sampai kemudian yang kemudian pernik-perniknya ini kan macam-macam ya Mas El. Pilih-pilih bahan-bahannya ya. Betul, ini kita lihat aja nih bagaimana ukiran-ukiran dibuat dari material-material yang tidak biasa ya. Yang itu bisa knockdown dan sebagainya. Ini kan perlu kreativitas tinggi. Dan disinilah sebenarnya para penggiat kreatif ini dilibatkan. Saya mendapatkan informasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif ini tidak kurang dari 1.000. Seniman itu terlibat. 1.000 hanya di Jakarta ya Mas El. Hanya Jakarta. Kita belum bicara di karnaval di daerah-daerah karena memang kita juga mendorong daerah menyelenggarakan hal yang sama. Benar, berarti ini akan menjadi tentunya ke depannya tentu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di daerah-daerah lain juga mengadakan karnaval yang sama. Betul sekali. Ya. Nah, ini yang menjadi penasaran, mungkin saudara di rumah juga mau nanya kayaknya. Mbak Adita nggak ikutan naik ke mobil karnaval? Tim dari kantor komunikasi kepresidenan gimana Mbak Adita? Ya, kita berbagi tugas nih Mas El ya. Ada yang hadir untuk menyemarakkan, berpartisipasi, seperti kepala kami juga ada di lokasi ya bersama Presiden, Kepala PCO. Kami sendiri harus bisa juga menyampaikan kepada masyarakat tadi tentang kenapa sih harus ada karnaval, tujuannya apa, lalu seperti apa karnaval ini kan ditampilkan ya. Kami berbagi tugas, jadi saya ada di sini menontonnya lewat Kompas TV saja. Nontonnya lewat Kompas TV saja, baik-baik. Mbak Adita tadi sempat juga dikatakan bahwa memang untuk karnaval ini tentu ada beberapa tujuan ke depannya. Apakah mungkin itu akan diadakan tahunan ataukah ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk pariwisata. Tapi apakah ada sempat perbincangan dari mungkin Kementerian Pariwisata mungkin juga sudah mungkin mengundang-undang dari kedutaan-kedutaan. Mungkin kan sekarang yang kita tahu kedutaan ini juga tidak ikut. Tapi apakah nanti akan ada wacana atau ide mungkin kedutaan dari negeri-negeri mana ikut juga, bagaimana Mbak Adita? Itu sangat mungkin dilakukan ya. Sekali lagi memang nanti akan tergantung dari hasil evaluasi yang akan kita laksanakan dan bagaimana juga antusiasme masyarakat ya. Kalau melihat situasi malam ini sih saya rasa ini sangat besar kemungkinan ya. Ini akan menjadi satu yang dilakukan secara berkala. Tapi sekali lagi kita harus lihat nanti hasil evaluasi. Hasil evaluasi, baik. Kita akan lihat bersama Mbak Adita ini kemeriahan Karnaval Peringatan Kemerdekaan ke-80 RI dan kita lihat bersama ini. Nah, ini kalau tidak salah Mbak Adita ini dari tim Kejaksaan Agung. Oh. Iya betul, kalau lihat ikon-ikonnya ya. Ya, kalau lihat dari ikon-ikonnya. Atribut ikonnya ya. Betul. Meningkatkan pelayanan publik dengan konsultasi hukum gratis, keterbukaan informasi, dan digitalisasi perkara. Ini mobil-mobil sudah terlihat sangat luar biasa. 1.000 seniman lokal juga ikut berkontribusi pada saat Pak Presiden memberikan tantangan untuk ayo kita bikin karnaval. Untuk masing-masing kementerian itu responnya seperti apa sih awalnya? Apakah kaget? Wah, mana dikasih tahu tadi kalau tidak salah akhir Juli. Itu bagaimana itu Mbak Adita? Ya tentu satu hal yang cukup mengejutkan ya. Karena kan selama ini kita tidak punya nih event karnaval yang sifatnya masif ya dan melibatkan kementerian lembaga. Yang sering kita lihat ini kan adalah inisiatif dan aspirasi masyarakat yang diinisiasinya datang dari masyarakat sendiri ya. Di kampung, di kompleks itu kadang kan kita melihat ya, atau sekolah-sekolah begitu. Nah sekali ini dijadikan sebuah instruksi dan harus direalisasikan dengan konsep yang memang mungkin buat kementerian ini perlu kemudian bisa diterjemahkan dengan baik ya. Jadi tentu ini cukup memberikan kejutan, tetapi kejutan yang membuat apa ya? Jadi tertantang. Jadi semangat kan. Jadi semangat, tertantang juga. Apalagi dikompetisikan kan. Jadi
ini satu hal yang juga mendorong bagaimana kementerian dan lembaga bisa memperkenalkan diri dengan cara yang berbeda. Ya, jadi langsung berinteraksi dengan masyarakat dan dengan menggunakan konsep kreatif yang mungkin juga selama ini tidak biasa dilakukan oleh kementerian lembaga. Jadi ini sesuatu yang berbeda, ini kan menimbulkan apa ya, semangat, kegembiraan gitu ya, kebersamaan juga gitu. Jadi saya rasa ini satu hal yang positif ya, yang kita harapkan juga nanti masyarakat makin mengenal juga siapa sih kementerian lembaga dan tugasnya apa. Lalu mereka sendiri juga bisa tahu sebenarnya layanannya apa gitu yang memang betul-betul dekat dengan mereka. Benar. Jadi ini satu cara yang menarik lah. Menarik. Dari yang biasanya cuma mungkin di komplek-komplek perumahan atau mungkin di RT RW saja, tapi dicoba untuk diimplementasikan untuk yang lebih besar lagi. Mungkin saat ini levelnya kementerian dan lembaga, mungkin di tahun depan apakah mungkin juga dengan ada mobil karnaval dari masyarakat mewakili suku mana? Bisa sekali, bisa sekali. Ini satu yang mungkin satu awalan yang bisa menjadi apa ya, kedepannya bisa kita kembangkan ya. Bisa dikembangkan, ya. Benar. Nah, Mbak Dita, ini kita akan melihat ini adalah kemeriahan. Wah, bisa lihat di jalan-jalan sepertinya agak sulit mobil karnavalnya untuk melintas saking penuhnya, Mbak Dita. Ini orang-orang melihat ini sudah di jalan raya ya. Iya, sudah di jalan raya. Meskipun ini car free, tetapi masyarakat sepertinya antusias sekali. Antusias, ini tentu tidak ada. Kita bisa melihat mungkin hari Senin cuti bersama. Tapi kita lihat mungkin nggak semua orang itu meninggalkan Jakarta, masih ada yang mau untuk melihat karnavalnya ini Mbak Adita. Iya, ini saya rasa masyarakat juga membutuhkan hiburan ya. Benar. Dan kegembiraan tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Komarudin, saya rasa sangat relevan, ini bisa memberi kebahagiaan dan kegembiraan buat masyarakat luas. Dan ini juga sebenarnya salah satu tujuan dari Pak Presiden ya. Untuk bisa, namanya perayaan ya, kita ingin menciptakan kegembiraan bersama lah dalam hal ini. Benar. Jadi ada yang berbeda di setiap tahunnya saat kita merayakan kemerdekaan, mungkin tidak hanya pagi kita upacara, siangnya kita lomba, malamnya kita coba cari yang beda. Pak Presiden Prabowo Subianto, yuk kita adain karnaval, mungkin sekarang kita kementerian dan lembaga memperkenalkan juga program-programnya seperti apa, dan mungkin nanti akan dikembangkan lagi seperti apa. Kedepannya apakah mungkin akan melibatkan masyarakat, boleh juga ikut bikin mobil karnaval ya Mbak Dita ya. Ya betul. Nah Mbak Dita, ini kan mungkin yang menjadi pertanyaan, akan ada mungkin titik-titik kemacetan ya Mbak Dita ya, tapi sebenarnya sudah direncanakan dengan matang, apakah mungkin akan ada penutupan juga jalan? Ya sebenarnya sosialisasi mengenai situasi karnaval ini kan sudah disampaikan sudah jauh hari ya. Khususnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyampaikan juga kepada masyarakat akan adanya acara ini dan adanya beberapa jalan yang memang harus ditutup. Benar. Ya tentu ditutup ini ya untuk kepentingan masyarakat juga ya, membuat mereka bergembira ikut merayakan hari kemerdekaan. Itu sebuah hal yang mestinya sudah dipahami oleh masyarakat. Apalagi ini hari libur ya, dan besok cuti bersama. Cuti bersama besok. Jadi sangat bisa dipahami lah, kecuali kalau hari kerja mungkin itu akan menimbulkan kerepotan tersendiri. Baik. Itu tentu sudah diatur sedemikian rupa ya. Oke baik. Mbak Adita, mungkin terakhir harapannya ke depan seperti apa dari mungkin kita sudah mengadakan karnaval kemerdekaan ini. Silakan Mbak Adita. Ya, harapannya tentu apa yang menjadi tujuan besar dari penyelenggaraan karnaval ini bisa kita wujudkan, yaitu tadi yang kita sebut ada kebersamaan, ada kegembiraan ya, ada kebanggaan ya sebagai bangsa Indonesia. Juga makin cinta dengan tanah air lewat tadi ya bagaimana layanan-layanan yang akan dinikmati masyarakat itu ditampilkan. Nah. Juga bagaimana kebudayaan, kemudian juga tradisi bangsa Indonesia itu ditampilkan juga di dalam karnaval. Jadi ini satu hal yang bisa tadi menimbulkan kebersamaan maupun juga semakin cinta kepada tanah air kita sendiri. Harapannya ke depan tentu partisipasinya akan makin luas. Besar lagi ya. Besar lagi dan sekali lagi ya ini tentu harus jadi evaluasi. Baik. Tapi bahwa nantinya akan dikembangkan itu sangat dimungkinkan. Baik, terima kasih. Ya. Mbak Adita, diharapkan tentunya ini akan lebih besar lagi tahun depan. Ditunggu juga evaluasinya, tentu kita harapkan yang terbaik dari Karnaval Peringatan Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih, Terima kasih Mbak Mas Adita.